أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat Isya dan qiyamul lail yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga sampai kepada malam ke-12 ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehat wal faragh, sehingga Allah meridai kita untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk menyembah Allah sebagai kewajiban kita seorang hamba terhadap Sang Pencipta kita. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Apalagi Bapak Ibu, kita diberi Allah hingga sampai saat ini, yaitu suatu nikmat yang besar. Apa itu? Itu adalah nikmat keimanan. Karena dengan keimananlah Bapak Ibu sanggup melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini untuk menyembah Allah. Dengan imanlah kita sanggup untuk menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan untuk mendapatkan ampunan dan juga ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur dengan senantiasa melazimkan lafaz alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya terpulang kepada Allah. Selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Dengan kita senantiasa disunahkan untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, kita berharap agar di akhirat nanti Allah meridhai kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sebagai penolong kita kelak hari di akhirat nanti. Hadirin Bapak Ibu jemaah Majelis Hidayah, jemaah salat qiyamul lail yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di malam ke-12. Berarti telah terlalui oleh kita Bapak Ibu 11 Ramadan, 11 hari bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah. Kita telah melaksanakan puasa 11 hari lamanya di bulan Ramadan. Maka sejenak kita evaluasi diri kita Bapak Ibu. Sejenak kita introspeksi diri kita Bapak Ibu. Selama 11 hari ini Bapak Ibu, sudah semaksimal apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama 11 hari berlalu Ramadan pada diri kita, sudah sekuat apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah sama saja ibadah kita di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, maka rasanya sungguh rugi kita. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah di mana tempat waktu kita untuk mencari ibadah, untuk melaksanakan ibadah dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sama saja ibadah kita di luar Ramadan dengan ibadah kita di dalam Ramadan, maka sungguh Bapak Ibu begitu merugi rasanya diri kita dalam mendapati bulan Ramadan itu. Maka di luar daripada ibadah-ibadah wajib kita, sholat, ibadah puasa yang mutlak harus kita laksanakan sebagai konsekuensi kita orang beriman Bapak Ibu, maka hiasilah diri kita, hiasilah kehidupan kita di dalam Ramadan ini dengan meningkatkan amal-amal saleh kita. Dan salah satu ada malam ini yang akan kita sampaikan Bapak Ibu adalah bagaimana
kita memperbanyak zikir kepada Allah, terutama dengan zikir beristighfar. Apa itu istighfar, Ustaz? Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah dengan lisan kita disertai dengan anggota tubuh kita untuk menghindari perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti kita beristighfar, Ustaz? Terkadang Bapak Ibu tak sadar kita, lisan kita berbicara kepada tetangga kita, lisan kita berbicara kepada saudara kita, lisan kita berbicara kepada sanak saudara kita, suami berbicara kepada istri, istri berbicara kepada suami. Terkadang tak sadar kita kasar keluar dari lisan kita, tak sadar kita menyakiti hati orang lain. Terkadang duduk-duduk kita bersama dengan tetangga kita, tak sadar kita menceritakan aib daripada saudara kita. Begitu juga dengan mata kita, Allah perintahkan kita, Allah beri kenikmatan untuk melihat ini Bapak Ibu, adalah untuk melihat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mata yang Allah berikan kepada kita sering kita lebih banyak lihat keburukan saudara kita ketimbang daripada melihat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu, tangan yang Allah ciptakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sering kita gunakan untuk berbuat yang tidak baik. Sehingga Bapak Ibu, dosa-dosa yang kita lakukan tidak sengaja, dosa-dosa yang kita lakukan yang kita anggap itu adalah dosa kecil, terkadang inilah yang akan menutupi hati kita, Bapak Ibu. Kalaulah hati kita tertutup, tertitik noda hitam di dalam hati kita, satu persatu terus-menerus menghitamkan hati kita, maka sukar rasanya hidayah itu masuk kepada diri kita. Kalaulah Bapak Ibu melihat orang yang susah untuk dinasihati, itu dikarenakan dosa-dosa yang menutupi daripada hati kita. Kalaulah Bapak Ibu merasa, Ustaz, saya sering tahajud, Ustaz, saya tak tinggal puasa sunnah, Ustaz, tapi kenapa hingga sampai saat ini tak sembuh penyakit saya, Ustaz? Saya sudah berobat kemana pun, Ustaz, namun tak kunjung juga sembuh penyakit saya, Ustaz. Maka obatnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Terkadang Bapak Ibu tak sadar kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan tersebut menyebabkan dosa-dosa kita bertambah, sehingga Allah menginginkan kita untuk terbebas dari dosa tersebut. Apa caranya? Allah beri kita sakit, sehingga untuk mempercepat penyembuhan kita, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu capek kita bekerja siang dan malam mencari uang, tak kunjung juga kaya. Apa maknanya? Bisa saja ada dosa yang menutupi rezeki kita. Karena konsep daripada rezeki itu Bapak Ibu, Allah berikan kepada hambanya, baik diminta maupun tidak diminta, Allah berikan kepada hamba. Akan tetapi tidak sampai. Kenapa? Ada dosa yang menutupi daripada rezeki. Maka seperti halnya Bapak Ibu, perumpamaan orang yang mengambil air di sungai dengan ember dan bocor, akan tetapi sampai di daratan dia tidak mendapatkan air tersebut. Orang yang memiliki dosa satu persatu, dosa kecil-kecil ini Bapak Ibu, apabila tidak dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika di akhirat kita melihat Rasulullah, dia membawa pahalanya begitu banyak di atas kepalanya bagaikan sebuah gunung, akan tetapi habis satu sebulannya pahalanya. Karena apa? Karena dosa-dosa kecil ini yang memperoleh daripada amalan-amalan tersebut. Sehingga apa? Perlulah kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka mohonkan ampun kepada-Nya kata Allah, karena sesungguhnya Aku Maha Pengampun kata Allah. Yursilis samaa 'alaikum bidrar. Allah lah yang menurunkan hujan daripada langit. Allah yang menurunkan hujan deras dari langit. Allah yang memberi banjir rezeki kita. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah lah yang menambah harta kita, dan juga Allah pula yang memperbanyak anak keturunan kita. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
Suatu ketika kisah yang diceritakan bahwasanya ada 3 orang Bapak Ibu yang mendatangi oleh Imam Hasan al-Basri. Orang pertama menjumpai Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Wahai Imam, sesungguhnya hingga sampai saat ini aku masih belum punya anak. Sudah lama aku menikah, akan tetapi hingga sampai saat ini aku belum dikaruniai anak keturunan. Maka mohonlah beri aku satu amal." Apa kata Imam Hasan al-Basri? Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke orang yang kedua. "Wahai Imam, sesungguhnya sudah lama aku merasakan sakit. Sudah berobat kemana-mana akan tetapi tak juga kunjung sembuh. Maka berilah aku satu amal, wahai Imam." Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Wahai fulan, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang orang yang ketiga, Bapak Ibu. Apa beliau katakan kepada Imam Hasan al-Basri? "Wahai Imam, lelah aku sudah mencari rezeki. Siang malam aku mencari rezeki, namun hingga sampai saat ini tak kunjung juga aku merasakan kekayaan. Maka berikan aku satu amal." Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Hingga istrinya bingung dan bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, "Wahai Imam, kenapa engkau menyuruh terus-menerus orang yang sebelum beristighfar?" "Ketahuilah," kata Imam Hasan al-Basri, "susahnya rezeki, tertutupnya pintu rezeki, kemudian susahnya sembuh daripada penyakit, dan juga tidak diberikan keturunan, tidak lain dan tidak bukan karena ada dosa yang menutupi hati kita, karena ada dosa yang menyekat diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya amalan yang terbaik adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak beristighfar." Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, apabila terkena penyakit pada diri kita yang susah, divonis oleh dokter susah untuk sembuh, maka yakinlah kepada Allah dengan berbanyak istighfar kepada Allah. Karena apa? Ada dosa kita yang tak sadar kita laksanakan, tak sadar kita kerjakan, itu yang menyebabkan penyakit kita datang, Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu, capek kita, lelah kita bekerja, akan tetapi hingga sampai saat ini tak kunjung juga Allah berikan rezeki kepada kita. Ketahuilah, bukan Allah tak berikan rezeki kepada kita, tapi ada dosa yang menyekat rezeki kita di saat Allah berikan rezeki kita kepada kita. Sudah capek kita beribadah rasanya Bapak Ibu, siap malam berdoa kepada Allah, tetapi tak kunjung juga kamu. Ketahuilah, ada dosa yang menutupi doa kita hingga sampai saat ini Allah masih menunda doa kita. Bukan Allah tak kabulkan doa kita, Bapak Ibu. Ketahuilah Bapak Ibu, konsep daripada doa, di saat kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah suatu permintaan, Allah langsung memberikan kepada kita. Lalu Ustaz, kenapa tidak terkabul? Karena ada dosa yang menyekat doa kita sehingga tidak terkabul doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah, dengan apa sebagaimana Ustaz banyak, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau dengan sayyidul istighfar misalnya. Maka sungguh apabila kita hiasi hari-hari kita dengan berbanyak beristighfar kepada Allah, yakinlah Bapak Ibu, tak sempat lisan kita membicarakan orang lain, tak sempat lisan kita mengatai orang lain, tak sempat lisan kita berdurhaka kepada orang tua kita, tak sempat lisan kita berkata kasar kepada istri dan suami kita. Ini yang mau kita jaga Bapak Ibu, terutama terkhusus di bulan Ramadan ini, untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah. Maka lama-lama di waktu sahur perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa bil ashari yastaghfirun. Maka beristighfarlah di waktu sahur, memohon ampunlah di waktu sahur. Apa kata ulama maknanya Bapak Ibu? Ketahuilah kata ulama, apabila kalian melihat orang yang sedang beristighfar di waktu sahur, yakinkan pada diri kalian, sesungguhnya itu adalah makhluk surga yang sedang berjalan di muka bumi Allah ini, di mana dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung ampunkan dosa-dosanya. Bapak Ibu rahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berhenti memohon ampun kepada Allah. Jangan pernah kita berhenti beristighfar kepada Allah. Tak mesti kita berwudu Bapak Ibu. Di saat batal kita tak perlu kita ulangi lagi wudu kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu
dalam tubuh kita beristighfar, dalam jalan kita beristighfar, sehingga tak sempat kita membicarai orang lain. Hingga ujungnya apa? Ujungnya di saat kita setelah beristighfar kepada Allah, Allah berikan ketenangan pada diri kita, Allah berikan ketenangan pada kehidupan dan keluarga kita, hingga pada akhirnya dapatlah kita apa yang difirmankan Allah di dalam firman-Nya. Apa itu? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha Allah, dan Allah juga ridha kepada. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah wahai hamba-Ku dalam surga. Itulah Bapak Ibu kita harapkan. Perbanyak kita beristighfar kepada Allah, mendatangkan ketenangan kepada kita. Di saat kita tenang, di situlah Allah akan mengambil diri kita, dan sesungguhnya itu adalah cita-cita terbaik daripada orang beriman. Amin. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, di mana kita wafat dalam sedang bertobat kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketahuilah dalam firman-Nya, Allah katakan Allah mencintai hamba-Nya yang senantiasa memohon ampun kepada Allah. Apabila Allah sudah cinta Bapak Ibu, maka mudah rasanya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka di momentum bulan Ramadan ini perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama 30 hari ini Bapak Ibu, sudah 11 hari kita lalui bulan Ramadan ini. Maka di sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan ini perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat musibah pada keluarga kita, Allah angkat penyakit pada tubuh kita, Allah luaskan rezeki kita, hingga pada akhirnya Allah berikan ketenangan kepada kita, dan Allah begitu mudah memberikan takwa kepada kita. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada diri kita, terkhusus pada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.